Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke part 2 terkait dengan akuntansi pensiun. Di sini ada pengukuran kembali. Jadi hal-hal yang tidak terkendali atau tidak terduga itu bisa terjadi. Ketika apa? Ketika ada perubahan mendadak dan besar dalam nilai wajar rencana aset. Dalam penentuan nilai wajar rencana dari aset. Yang kedua, perubahan asumsi aktuaria yang mempengaruhi jumlah kewajiban imbalan pasti. Jadi, untuk kedua hal tersebut ini, itu akan dilaporkan di dalam gain and loss di OC, Other Comprehensive Income. Kemudian, yang berikutnya masih terkait dengan pengukuran kembali, yaitu terkait dengan selisih antara hasil aktual dan pendapatan bunga yang dihitung dalam menentukan bunga neto. Contohnya di sini, Softbob merencanakan plan aset tanggal 1 Januari 2019 sebesar 100.000 dengan tingkat diskon 6%. Kemudian tingkat pengembalian aktualnya dari aset plan tersebut di 2019 adalah sebesar 8.000. Kemudian di tahun 2019, Softbob itu mencatat perolehan aset sebesar 2.000 yang dihitung seperti ini. Jadi di sini ada aset gain sebesar 2.000. Kemudian liability gains and losses. Di sini setiap perubahan asumsi aktuaria yang mempengaruhi jumlah kewajiban imbalan pasti. Yang pertama, itu terkait dengan perusahaan melaporkan keuntungan atau kerugian kewajiban dalam pendapatan komprehensif lainnya. Kemudian yang kedua, mereka mengakumulasi keuntungan dan kerugian aset dan liability dari tahun ke tahun dalam akuntansi penghasilan komprehensif lainnya. Kemudian yang terakhir, jumlah ini dilaporkan pada laporan posisi keuangan di bagian ekuitas. Kemudian contohnya, di sini ada Zadle Company. Jadi merencanakan program pensiunnya untuk tahun 2021. Di sini ada biaya layanan tahunan sebesar 13.000, kemudian ada diskon rate-nya 10%, kemudian ada actual return of plan aset atau pengembalian aktual asetnya sebesar 12.000, kemudian ada kontribusi dana sebesar 24.000, kemudian ada imbalan yang dibayarkan kepada pensiun sepanjang tahun itu sebesar 10.500, kemudian ada perubahan asumsi aktuaria. Jadi menetapkan kewajiban imbalan pasti akhir tahun sebesar 265.000. Yang diminta adalah untuk membuat worksheet dan jurnal pensiun untuk Zadle Company di tahun yang berakhir 31 Desember 2020. Oke. Kita lihat bahwa sesuai dengan yang diketahui tadi bahwa 1 Januari 2021 itu diketahui bahwa plan asetnya adalah sebesar diketahui 134 ya. 134.100. Jadi 134.100. Kemudian define benefit obligation atau manfaat pasti dari program pensiunnya adalah 214.460. Kemudian di sini ada service cost-nya 13.000. Ini 83.60. Itu dari saldo yang sebelumnya. Kemudian biaya bunganya 21.000, kemudian
pendapatan bunga 13, itu dari perkalian tingkat bunganya 10%, kemudian kontribusinya 24, kemudian aset loss-nya 1410, kemudian liability loss-nya 594. Jadi nanti akan dihitung perhitungannya itu seperti ini, dua angka ini, ya. Jadi di sini ada untuk perhitungan kerugian aset, yaitu beginning plan asetnya kan 134 dikalikan 10%, kemudian pendapatan bunga yang diharapkan 13.410, kemudian actual return-nya 12, maka aset loss-nya adalah 1.410. Kemudian yang kedua yang terkait dengan jumlah liability loss-nya, yaitu 31 Desember 2020, dalam neracanya tercatat 214.460, service cost-nya 13.000, interest expense-nya 21.446, benefit paid-nya dikurangi 10.500. Kemudian saldo sebelum penyesuaian 31 Desember adalah 238.406, kemudian yang diperkirakan oleh aktuari itu adalah 265.000, maka di sini liability loss-nya adalah 26.594. Kita kembali ke sini. Ya. Jadi totalnya adalah 28.004. Itu yang akan dicatat di dalam atau yang dicatat dalam jurnal. Kemudian ada kerugian dari pensiun itu sendiri adalah 25.040. Jadi dari selisih dari saldo 31 Desember 2021. Jadi jumlahnya sama antara yang tercatat di jurnal umum dan yang tercatat di memo. Jurnalnya adalah, kita lihat, nah ini. Jadi pensiun expense sebesar 21.036, kemudian OC gain and loss 28.004, kemudian cash 24.000, pensiun aset atau liability 25.040. Itu untuk jurnalnya. Kemudian terkait dengan laporan keuangan. Jadi laporan keuangan di sini ada biaya pensiun. Biaya pensiun di sini pelaporannya seperti apa? Pelaporan komponen ini dalam satu bagian itu dari laporan pendapatan komprehensif dan laporan total biaya pensiun, atau dilaporkan komponen dalam komponen biaya layanan dalam pendapatan operasional, dan bunga bersih di bagian terpisah terkait dengan pembiayaan. Oke, kemudian gain and losses. Jadi pengukuran kembali terkait dengan gain and losses tentunya dicatatnya di OC, jadi Other Comprehensive Income, sedangkan di net income tidak ada pencatatan. Kemudian ini adalah ilustrasinya untuk perhitungan di OC, dan di OC itu dia seperti ini tampilannya. Jadi di sini Other Comprehensive Loss, jadi Other Comprehensive Loss 75.000. Jadi di sini ada aset loss besar. Jadi diketahui misalnya net income-nya di tahun 2019 100.000, liability loss-nya 60.000, aset loss-nya 15.000, kemudian diakumulasi di OC 1 Januari 2019 sebesar 40.000. Jadi kalau perhitungan di Other Comprehensive Income OC, maka liability loss dikurangi dengan aset loss-nya sebesar 75.000. Yang dilaporkan di OC adalah sebesar 75.000, sedangkan di comprehensive income atau laba komprehensif itu adalah net income dikurangi dengan OC. Jadi net income 100.000 dikurangi dengan jumlah OC-nya ini sebesar 25.000.
Kemudian yang masih terkait dengan komponen penghasilan, jadi komponen penghasilan komprehensif lainnya harus dilaporkan menggunakan salah satu dari dua format. Jadi format yang pertama, dia menggunakan pendekatan dua pernyataan, yang kedua dengan satu pernyataan yang dikombinasi dengan laporan gabungan pendapatan komprehensif. Jadi di sini tadi dikatakan bahwa di sini ada comprehensive income atau laporan laba komprehensif dengan dua pendekatan. Jadi di sini net income sebesar 100.000, kemudian other comprehensive income, other comprehensive loss-nya dari liability loss dan asset loss yaitu 60.000 dan 15.000 sebesar 75.000. Comprehensive income-nya 25.000 dari 100.000 dikurangi 75.000. Kemudian demikian juga dengan ini terkait dengan di OCI, yang diakumulasi di OCI. Jadi diakumulasi di OCI di sini akumulasi other comprehensive income 1 Januari 40.000, other comprehensive loss-nya 75.000, maka akumulasi dari kerugian komprehensif lainnya di 31 Desember 2019 adalah sebesar 35, yang nantinya itu akan mengurangi dari total equity. Jadi di sini dalam statement of financial position, jadi dia akan mengurangi jumlah equity, maka total equity-nya menjadi 125.000. Kemudian terkait dengan pengakuan dari status yang didanai bersih dari program pensiun. Jadi perusahaan itu harus mengakui pada laporan posisi keuangan mereka status kelebihan dana dari aset pensiun atau kekurangan dana atau kewajiban pensiun dari program pensiun imbalan pasti. Jadi harus dilaporkan di dalam laporan posisi keuangan. Kemudian terkait dengan klasifikasi aset pensiun dan kewajiban pensiun. Jadi di sini kelebihan nilai wajar aset program atas kewajiban, tadi kekurangan, sekarang kelebihan. Jadi kalau kelebihan nilai wajar dari aset program atas kewajiban imbalan pasti, itu diklasifikasikan sebagai aset yang tidak lancar. Kemudian terkait dengan agregasi dari rencana pensiun. Jadi ini terjadi, jadi satu-satunya situasi di mana penyeimbang yang diizinkan adalah yang pertama ketika perusahaan itu memiliki hak yang dapat ditegakkan secara hukum untuk menggunakan surplus dalam satu rencana untuk menyelesaikan kewajiban dalam rencana yang lainnya. Jadi jika mengalami surplus. Kemudian yang kedua itu dimaksudkan untuk menyelesaikan kewajiban secara neto atau untuk realisasi surplus dalam satu rencana dan menyelesaikan kewajibannya di bawah rencana secara bersamaan. Sedangkan di dalam laporan dalam catatan laporan keuangan, jadi perusahaan itu wajib mengungkapkan informasi bahwa apa? Yang pertama itu menjelaskan karakteristik rencana, manfaat pasti dan resiko yang terkait dengannya. Yang kedua, mengidentifikasi dan menjelaskan jumlah laporan keuangan yang timbul dari program imbalan pasti. Dan yang terakhir adalah menjelaskan bagaimana program manfaat pasti dapat mempengaruhi jumlah, waktu, kemudian ketidakpastian, arus kas masa depan perusahaan. Kemudian, dan yang terakhir itu adalah terkait dengan other post-retirement benefit atau manfaat pasca pensiun.
itu akan berbeda dengan benefit-benefit lainnya. Jadi benefit atau asuransi-asuransi yang lainnya. Jadi asuransi pensiun itu akan berbeda dengan asuransi berbeda kesehatan. Di sini contohnya kesehatan. Ditinjau dari segi pendanaan jelas berbeda, benefit juga beda ya kan. Beneficiary itu juga beda, kemudian benefit payable-nya ini monthly, kemudian ini adalah seperlunya. Jadi kalau digunakan, dibutuhkan sakit baru dipakai. Ini setiap bulan. Kemudian predictability itu bisa diprediksi, sedangkan ini tidak bisa diprediksi karena penyakit setiap orang kan berbeda. Oke, itu untuk materi akuntansi dana pensiun. Untuk materi selanjutnya dan pertanyaan kita akan chat via chat ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.